Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Ya, pada hari ini kita masuk materi baru ya. Pada hari ini kita memasuki materi rumus jumlah selisih sinus dan kosinus. Baik anak-anakku, adapun kompetensi dasar yang kita capai pada pembelajaran hari ini adalah membedakan penggunaan jumlah selisih sinus dan kosinus. Baiklah anak-anakku, marilah kita melangkah ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah rumus untuk sin, di mana rumus untuk sin penjumlahan yaitu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sedangkan rumus untuk pengurangan yaitu sin A kurang B sama dengan sin A cos kali cos B dikurang cos A kali sin B. Nah, mari kita melangkah selanjutnya untuk menjelaskan beberapa contohnya. Perhatikan contoh berikut. Diketahui sin A 4/5 dan cos B 5/13, di mana sudut A dan B sudut lancip. Tentukan nilai dari sin A tambah B. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah rumus sin penjumlahan. Nah, sedangkan rumus sin penjumlahan tadi yaitu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sehingga soalnya tadi itu yang hanya diketahui adalah nilai sin dan cos. Jadi terlebih dahulu kita mencari nilai cos A dan sin B. Untuk mencari nilai cos A yaitu pakai rumus akar 1 dikurang sin kuadrat A. Jadi kita masukkan nilai sinnya. Jadi 1 dikurang 4/5 pangkat 2. Jadi menghasilkan akar 1 dikurang 16/25. Sehingga 25 dikurang 16 menghasilkan akar 9 per akar 25. Jadi akar 9 adalah 3, di mana akar 25 adalah 5. Sehingga nilai dari cos A adalah 3/5. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai sin B. Nilai sin B rumusnya sama dengan akar 1 dikurang cos kuadrat B, di mana kita substitusikan nilai atau mengganti maksud nilainya cos B, yaitu 5/13. Jadi 1 dikurang 5/13 pangkat 2 menghasilkan 1 dikurang 25/169. Menghasilkan akar 144 per akar 169. Di mana akar 144 adalah 12 dan akar dari 169 adalah 13. Sehingga nilai dari sin B-nya adalah 12/13. Setelah didapat nilai cos A dan sin B, mari kita memasukkan ke dalam rumus. Sehingga sin A ditambah B sama dengan sin A, nilainya 4/5, dikali cos B nilainya 5/13, ditambah cos A nilainya 3/5 dan sin B nilainya 12/13. Di mana 4 kali 5 menghasilkan 20, 5 kali 13 menghasilkan 65. Ditambah 3 kali 12 menghasilkan 36. Dan 5 kali 13 menghasilkan 65. Sehingga hasil dari sin penjumlahan atau sin A tambah B menghasilkan 56/65. Bagaimana anakku? Sudah dipaham? Baiklah, kita melangkah ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah rumus cos. Nah, rumus cos penjumlahan adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Sedangkan rumus cos pengurangan adalah cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Coba anak-anakku perhatikan di sini. Di sini ada perbedaan antara kedua rumus. Kalau rumus cos penjumlahan itu dikurang, sedangkan rumus pengurangan itu dijumlahkan. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Contohnya, diketahui cos A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13, di mana A dan B sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A tambah B. Nah, kita kembali ke rumusnya. Cos penjumlahan rumusnya itu adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, di soalnya tadi itu nilai sinnya, sin A dan sin B-nya belum diketahui. Jadi terlebih dahulu kita mencari nilai sin A dan sin B.
Oke, untuk mencari nilai sin A, hampir sama tadi contoh yang pertama, yaitu akar 1 dikurang cos kuadrat A. Kemudian menghasilkan 1 dikurang 3 per 5 pangkat 2. Nah, menghasilkan 1 dikurang 9 per 25, menghasilkan akar 16 per akar 25. Di mana akar 16 adalah 4, akar 25 adalah 5. Sehingga nilai sin A-nya adalah 4 per 5. Kemudian kita mencari nilai sin B, yaitu akar 1 dikurang cos kuadrat B. Akar 1 dikurang, kita menggantikan nilai cos B dengan nilai 12 per 13 pangkat 2. Menghasilkan 1 dikurang 144 per 169. Sehingga menghasilkan yaitu akar 25 per akar 169, di mana akar 25 adalah 5 dan akar dari 169 adalah 13, sehingga nilai dari sin B-nya adalah 5 per 13. Kemudian kita melangkah memasukkan ke dalam rumus, yaitu rumus cos penjumlahan, yaitu cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B, di mana nilai dari cos A yaitu 3 per 5 dikali nilai cos B yaitu 12 per 13 dikurang nilai dari sin A adalah 4 per 5 dikali nilai sin B-nya adalah 5 per 13. Sehingga 3 kali 12 menghasilkan 36, 5 dikali 13 menghasilkan 65, dikurang 4 kali 5 menghasilkan 20, 5 kali 13 menghasilkan 65. Sehingga 36 dikurang 20 menghasilkan 16 per 65. Jadi nilai dari cos penjumlahan atau cos A tambah B adalah 16 per 65. Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Ya, ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita melangkah ke rumus yang terakhir. Rumus yang terakhir adalah rumus tan. Rumus tan penjumlahan yaitu tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Sedangkan rumus tan pengurangan yaitu tan A kurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari contoh soal berikut ini. Contohnya diketahui cos A menghasilkan 4 per 5 dan sin B nilainya 15 per 17. Dengan A sudut di kuadran 1 dan B ada sudut di kuadran ketiga. Tentukan nilai dari tan A kurang B. Jadi yang ditanyakan di sini adalah nilai dari tan pengurangan. Nah, terlebih dahulu kita memperhatikan rumus tan pengurangan, yaitu ada tan A kurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Nah, kemudian soalnya yang tadi nilai tan belum diketahui, jadi terlebih dahulu kita mencari nilai tan melalui tan A melalui cos A dan mencari nilai tan B melalui cos B. Sehingga didapat untuk nilai tan A itu menghasilkan 3 per 4. Sedangkan nilai dari tan B itu menghasilkan 15 per 8. Nah, kemudian kita memasukkan ke dalam rumus yaitu tan A kurang B. Rumusnya sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Kita masukkan nilainya masing-masing. Nilai tan A adalah 3 per 4 dikurang nilai tan B-nya adalah 15 per 8 per 1 ditambah nilai tan A-nya adalah 3 per 4 dikali nilai tan B-nya adalah 15 per 8. Sehingga yang di atasnya dulu kita selesaikan, yang pembilangnya yaitu 3 dikali 15 menghasilkan min 36, sedangkan 32 ditambah 45 per 32 menghasilkan 77, sehingga nilai dari tan A kurang B itu min 36 per 77. Nah, di sini kita perhatikan bahwa tan itu dia berada di kuadran ketiga. Tan berada di kuadran ketiga bernilai negatif, sehingga kita ubah nilai tan-nya menjadi min 36 per 77. Nah, sekira itu saja yang saya sampaikan. Sampai di sini ada yang dipertanyakan tentang ketiga rumus yang tadi Bapak jelaskan? Baiklah, kalau tidak ada, mari kita menarik kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang proses pembelajaran kita pada hari ini tentang materi rumus jumlah selisih sinus dan kosinus, yaitu di mana rumus sin penjumlahan yaitu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B, di mana rumus sin pengurangan yaitu sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B.
Dan berikut rumus cos penjumlahan adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Dan rumus cos pengurangan adalah cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Dan rumus tan penjumlahan yaitu tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Dan yang terakhir tan pengurangan rumusnya adalah tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kemudian jika ada yang belum dimengerti, nanti minggu depan bisa ditanyakan kembali. Dan saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.